Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muslim, pemirsa Opini Islam Channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau selama ini Opini Islam Channel banyak menyajikan tentang pemikiran-pemikiran Islam, tentang opini-opini Islam terkait dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi, maka mulai pekan ini Opini Islam Channel akan menyajikan juga tentang pembelajaran ilmu bahasa Arab, ya, khususnya adalah ilmu bahasa Arab untuk pemula, ya, ilmu bahasa Arab tingkat dasar, yang insya Allah nanti kita akan membagi materinya, yaitu yang pertama adalah materi tentang tata bahasa bahasa Arab, ya, kemudian yang kedua adalah tentang percakapan sederhana, ya, yang insya Allah kalau materi-materi dasar ini bisa diserap, ya, bisa dipahami, maka akan menjadi lebih mudah bagi kita untuk memahami Al-Quran, akan lebih mudah bagi kita untuk memahami agama Allah yang mulia ini, ya, agama Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tidak akan bisa dipahami dengan baik dan benar kecuali dengan mempelajari bahasanya. Jadi bahasa Arab adalah salah satu ilmu alat yang terpenting, ya, di dalam memahami agama Allah yang mulia ini. Di antara ilmu alat yang lain, maka bahasa Arab adalah ilmu alat yang paling penting. Ya, mengapa hari ini umat Islam seolah berada dalam tingkat pemikiran atau tingkat pemahaman yang rendah tentang agama Allah ini? Karena memang dari generasi ke generasi, ya, dari abad ke abad, kita ini dijauhkan dari bahasa Arab, ya, sehingga hari ini kita bisa melihat tidak banyak saudara-saudara kita kaum muslimin ini yang punya pemahaman yang baik, ya, punya pemahaman yang benar tentang agama Allah ini, karena memang bahasa Arab tidak dipahami, ya, tidak ada upaya, ya, yang cukup, ya, untuk memahami bahasa Arab. Padahal bahasa Arab adalah ilmu alat yang terpenting, yang tidak hanya manfaatnya bisa kita rasakan di dunia ini, ya, insya Allah maka bahasa Arab ini akan bermanfaat sekali untuk membawa kita, ya, ke jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Al-Quran berbahasa Arab, ya, hadis-hadis berbahasa Arab, ya, hadis-hadis baginda Nabi Muhammad SAW berbahasa Arab. Kemudian kitab-kitab para ulama, ya, juga berbahasa Arab. Maka di dalam video-video singkat yang akan kami buat tentang bahasa Arab ini, insya Allah, ya, dapat membantu dan memberikan kontribusi yang positif, ya, agar kita bisa lebih mempunyai pemahaman yang benar tentang agama Islam yang mulia ini. Nah, di dalam bagian pertama pertemuan kita tentang pembelajaran ilmu bahasa Arab ini, kita akan membahas tentang pengertian nahwu dan sarf, ya. Jadi ilmu bahasa Arab itu mempunyai belasan ilmu cabang, ya. Jadi ada belasan ilmu-ilmu cabang tentang ilmu bahasa Arab ini. Dan cabang yang paling mendasar, ya, ada dua ilmu cabang di dalam bahasa Arab ini yang harus dipahami oleh umat Islam sebenarnya. Yang harus dipahami oleh umat Islam, sehingga dengan memahami kedua ilmu cabang yang paling mendasar ini, maka kita akan bisa lebih mudah di dalam memahami Al-Quranul Karim, di dalam memahami hadis-hadis baginda Nabi Muhammad SAW, dan juga di dalam memahami kitab-kitab para ulama. Kedua ilmu cabang tadi adalah ilmu nahwu dan ilmu sarf. Maka di dalam pertemuan pertama ini, ya, kita akan menyajikan atau memberikan penjelasan tentang pengertian nahwu dan sarf. Nahwu secara mudahnya, ya, secara singkatnya, nahwu adalah salah satu ilmu cabang di dalam bahasa Arab yang khusus mempelajari tentang perubahan dan proses
perubahan pada akhir-akhir kata. Ya. Jadi di dalam bahasa Arab setiap kata itu bisa berubah huruf terakhirnya, ya, tergantung faktor yang ada di dalam atau yang mengiringi kata tersebut. Ya, sebagai contoh yang paling mudah, ya, yang paling sederhana untuk bisa kita lihat adalah di dalam surat Al-Qadar. Di dalam surat Al-Qadar ayat pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Allah menggunakan kata lailatul qadar. Tetapi di ayat kedua, Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, "Wa ma adraka ma lailatul qadar." Ya. Mengapa di dalam ayat pertama Allah menggunakan kata lailatul qadar, dan di ayat kedua Allah Subhanahu wa taala menggunakan lailatul qadar? Nah, nahwu akan mempelajari, ya, proses perubahan ini dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan harokat atau perubahan tanda di huruf terakhir, ya, di dalam kata-kata tertentu, ya, atau di dalam ayat yang sering kita baca di dalam suratul Fatihah. Ayat pertama berbunyi Bismillahi, ya, Bismillahirrahman. Di sini Allah lafzul jalalah, Allah, ya, lafaz yang agung ini huruf terakhirnya berharokat kasroh sehingga dibaca Bismillahi. Ya, demikian pula di ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala berfirman Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, Allah lafzul jalalah, Allah lafaz yang agung ini, ya, huruf terakhirnya yaitu huruf H itu berharokat kasroh sehingga dibaca Alhamdulillahi. Ya. Kita tidak akan pernah menemukan Bismillah atau Bismillahu. Ya. Demikian pula kita tidak akan pernah pula menemukan kata Alhamdulillah atau Alhamdulillahu. Selalu Alhamdulillahi. Tapi di dalam ayat yang lain, ya, Allah Subhanahu wa taala beberapa ayatnya, ya, ada yang diawali dengan frase innallaha. Ya. Kita tidak akan pernah menemukan innallahi atau innallahu, selalu innallaha. Ya. Atau kalau kita menyebutkan kata Allahu Akbar, ya, Allah lafzul jalalah, ya, huruf terakhirnya yaitu huruf H, dia tanda atau berharokat dhammah sehingga dibaca Allahu Akbar. Kita tidak akan pernah menemukan Allah Akbar atau Allahi Akbar. Nah, ilmu nahwu akan mempelajari, ya, proses perubahan harokat, ya, proses perubahan tanda-tanda huruf terakhir di dalam setiap kata ini, dan faktor-faktor apa saja yang memungkinkan terjadinya perubahan pada akhir-akhir kata tadi. Sedangkan ilmu sharaf, ya, pengertiannya adalah ilmu sharaf adalah salah satu ilmu cabang di dalam bahasa Arab yang khusus mempelajari tentang perubahan pola-pola kata. Ya, pola kata di dalam bahasa Arab disebut dengan wazan. Kalau kita melihat banyak sekali kata-kata di dalam bahasa Arab yang sudah terserap di dalam bahasa Indonesia, itu pada umumnya adalah kata-kata bentukan, ya. Bukan akar kata, bukan kata-kata dasar, tetapi kata yang sudah merupakan kata jadian atau kata bentukan dari kata-kata sebelumnya. Ya, kata muslim misalnya, ya, itu bukan kata dasar atau bukan akar kata, tetapi itu adalah bentukan dari kata sebelumnya. Muslim, ya, seseorang yang beragama Islam. Atau muhrim, itu juga bukan akar kata atau bukan kata dasar, tetapi sebuah kata yang terbentuk, ya, dari kata-kata sebelumnya. Ya, muhrim, orang yang menggunakan pakaian ihram. Atau mukmin, orang yang beriman. Ini juga merupakan kata bentukan, ya, dari kata sebelumnya. Nah, kata muslim, kata muhrim, kata mukmin, ini adalah kata-kata yang mempunyai pola yang sama. Ya.
Atau di dalam kata yang lain misalnya, kata ma'lum, ya, yang artinya adalah diketahui. Ini bukan kata asli atau bukan kata asal yang terbentuk sejak awal, tetapi ini adalah sebuah kata yang terbentuk dari kata sebelumnya, ma'lum, atau kata marhum, ya, kata yang seringkali kita sebutkan almarhum, ya, yang dikasihi. Ini juga merupakan kata bentukan, atau kata maktub, ya, yang tertulis, ya. Kita sering menyatakan termaktub, ya. Itu artinya adalah yang tertulis, yang tercantum. Nah, kata ma'lum, kata marhum, dan kata maktub ini adalah kata bentukan yang mempunyai pola-pola yang sama. Yang proses terbentuknya ini akan dipelajari di dalam ilmu sharaf. Jadi itulah pengertian nahwu dan sharaf. Nahwu adalah ilmu yang mempelajari proses perubahan yang terjadi pada huruf-huruf terakhir, ya, di dalam perubahan kata, ya. Ilmu yang mempelajari perubahan pada akhir-akhir kata, itulah ilmu nahwu. Sementara ilmu sharaf adalah ilmu yang mempelajari pola-pola kata, ya. Ilmu sharaf adalah ilmu yang mempelajari pola-pola kata dan proses perubahannya, ya. Pola kata di dalam bahasa Arab disebut dengan wazan. Nah, demikian materi kita yang pertama. Insya Allah kita akan bertemu kembali di dalam materi yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.